Shalom, salam sejahtera bagi kita, saudara-saudari, sahabat YouTube AKBP Petukangan. Pada hari ini kita bersyukur telah sampai kepada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau disapa oleh firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus yang kami andalkan untuk memahami firman-Mu. Kami harapkan kiranya Kau lingkupi hati dan pikiran kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita sangat bersyukur dalam kehidupan ini Tuhan telah menyediakan hal-hal yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Sejak Dia menciptakan bumi ini, Dia telah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Baik itu hewan, tumbuhan, sebagai teman yang bersama-sama hidup di alam muka bumi ini. Dan ada perintah yang disampaikan kepada Adam dan Hawa pada saat itu, bahwa mereka hendaklah beranak cucu. Kemudian mereka diperintahkan juga untuk menaklukkan alam ciptaan tersebut. Dan juga dikatakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Dari 3 poin tadi, pertama kita bisa melihat kalau dikatakan beranak cuculah, Allah menginginkan manusia ini supaya boleh dalam kehidupannya memenuhi bumi ini seturut dengan rancangan Allah. Artinya, manusia diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan. Maksudnya, pria dan wanita itulah yang menjadi pasangan hidupnya. Tidak ada Tuhan mengatakan laki-laki mempunyai pasangan hidup dengan laki-laki, perempuan menjadi pasangan hidup dengan perempuan. Tuhan tidak mengaturkan seperti itu. Tuhan mengaturkan laki-laki untuk perempuan, demikian juga perempuan untuk laki-laki. Maka dari itu, manusia di atas muka bumi ini hendaklah mengetahui konsep penciptaan tersebut, bahwa Allah menginginkan manusia itu memang berpasang-pasangan. Memang tidak semuanya manusia, pasangan seorang tua di tengah-tengah rumah tangganya memiliki keturunan. Tapi secara umum Tuhan sudah mempunyai konsep terhadap manusia, yaitu pria diciptakan untuk wanita. Demikian juga sebaliknya. Itulah kita sebagai manusia harus mengingat hal tersebut. Jangan kita mau ikut dengan pandangan-pandangan liberalis yang ada di dunia ini, yang seolah-olah manusia tidak punya aturan sama sekali lagi dalam melangsungkan hubungan rumah tangga, atau ada saja yang membangun rumah tangga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Konsep Alkitab tidak demikian. Selanjutnya dikatakan dalam teks ini agar taklukkanlah itu. Dan juga dikatakan kuasailah. Ini maksudnya adalah bukan hendak kita memiliki seluruh yang ada di atas muka bumi ini dengan mengeksplornya seturut dengan kebutuhan kedagingan kita, tapi kita diminta untuk mengelolanya. Kata taklukkanlah dan berkuasalah itu lebih mirip dengan pengertian kelolalah. Kita diminta untuk mengelola alam ciptaan ini, baik alam, udara, laut, darat, demikian juga makhluk-makhluk bernapas di atas muka bumi ini. Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita yang menjaga mereka, kita yang mengelola mereka, karena mereka adalah sesama ciptaan di atas muka bumi ini. Hanya saja kelebihan kita adalah kita memiliki roh dan akal budi. Oleh sebab itu selaku mahkota ciptaan Tuhan, kita harus mengasihi alam semesta. Kita juga harus mengasihi hewan, kita mengasihi tumbuh-tumbuhan. Sebab tanpa mereka kita sulit hidup di atas muka bumi ini.
Sesama ciptaan kita diminta untuk boleh saling memperhatikan, saling melindungi, dan kita boleh untuk memperindah alam ciptaan ini, bukan justru merusaknya. Saudara-saudariku, dalam keseharian kita tentu kita tidak akan bisa tinggal tanpa di atas muka bumi ini, tidak akan bisa tinggal tanpa makanan, tanpa lauk pauk dan lain sebagainya. Kita boleh menikmatinya secara proporsional. Jangan mengeksplor makhluk ciptaan Tuhan itu hanya untuk kebutuhan pribadi kita sehingga ekosistem menjadi rusak di atas muka bumi ini. Sungguh sangat besar ternyata rancangan Tuhan terhadap diri kita ditetapkan di atas muka bumi ini, maka kita pantas untuk bersyukur. Namun dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, marilah kita juga mengetahui bahwa sekecil apapun peran kita di atas muka bumi ini, itu akan berdampak luas kepada alam ciptaan semesta ini. Maka jangan rusak alam kita, jangan hancurkan bumi kita, tapi mari kita menjaganya agar kita boleh hidup bersama dengan damai sejahtera dan mempunyai kedamaian di tengah-tengah keseharian kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak hanya berdamai dengan sesama manusia, tapi kita diminta juga untuk berdamai dengan alam ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Boleh kita nikmati, lanjutkan aktivitas satu hari ini, tapi mari perhatikan alam ciptaan kita, hendaklah boleh tertata bersih, rapi, dan itu mencerminkan iman, kepercayaan kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan alam yang indah ini bagi kami, Kau berikan juga ciptaan-Mu yang lain, untuk boleh kami nikmati, kami hidup bersama, kami kelola, dan itu boleh menjadi suatu ekspresi kami untuk mengucap syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami hidup di atas muka bumi ini. Kau izinkan kami tinggal bersama-sama makhluk-makhluk lainnya, itu semuanya agar kami juga boleh menjaga mereka, kami juga boleh mengelola mereka, dan akhirnya dunia ini boleh berjalan dengan baik, dan semuanya mengucap syukur atas pemeliharaanmu terhadap seluruh ciptaan yang Kau berikan bagi bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan aktivitas kami satu hari ini. Izinkan kami sambil beraktivitas kami juga memikirkan lingkungan sekitar kami. Sebab kami akan sulit hidup, tidak akan mengalami sukacita apabila alam ciptaan ini juga rusak. Oleh sebab itu bersama dengan Engkau kami yakin bahwa pikiran kami akan dituntun untuk berbuat yang sepatutnya untuk sesama manusia dan juga alam sekitar kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.